Shalom, selamat berjumpa para sahabat di dalam Kristus. Apa kabar hari ini? Tentu luar biasa, baik dan semangat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dalam keadaan sehat, bersuka cita. Dan untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai pekerjaan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu Tuhan bertumbuh, supaya itu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis dari Daniel pasal yang ke-12 ayat 3 dikatakan demikian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Sahabat yang terkasih, dalam masa pandemi yang kita telah lewati, yang kita telah hadapi lebih kurang 2 tahun ini, kita sebagai komunitas orang percaya perlu untuk menjalankan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menahan diri dari keinginan bepergian dan berkumpul ria. Di samping itu, sesungguhnya kita sebagai komunitas orang percaya juga perlu tetap menjalankan perintah Tuhan Yesus untuk tetap bercahaya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 16 dikatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dikatakan hendak bercahaya. Kalau begitu, kita perlu berjuang untuk jadi bintang. Menjadi seorang bintang merupakan dambaan hampir setiap orang di dunia ini. Maka tidak heran audisi acara-acara ajang pencarian bakat yang diadakan oleh stasiun televisi swasta nasional seperti Indonesian Idol, MasterChef, The Voice Indonesia, dan lain sebagainya, diikuti oleh ribuan peserta dengan tujuan ingin menjadi bintang. Sahabat yang terkasih, menurut pemahaman umum, seorang bintang adalah orang yang hebat, memiliki prestasi luar biasa, dikagumi oleh banyak orang, sukses atau orang yang populer. Secara umum, definisi seorang bintang adalah orang terbaik di suatu bidang tertentu. Bagaimana arti seorang bintang di pemandangan mata Tuhan? Daniel bersaksi melalui renungan kita hari ini, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi orang dapat dikatakan seperti bintang apabila ia berhasil dalam menjalankan panggilan hidupnya sesuai yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu bekerja dan menghasilkan buah. Karena itu Rasul Paulus juga memberi nasihat. Dikatakan demikian, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dapat kita baca
dalam Filipi 2 ayat 14 sampai ayat ke-15. Seseorang dapat dikatakan sebagai bintang di mata Tuhan adalah ketika mereka berani hidup berbeda dari dunia ini. Daniel juga demikian. Sekalipun hidup di tengah-tengah suatu bangsa yang menyembah kepada berhala, ia tidak terbawa arus. Ia tetap mampu menjaga hidupnya berkenan kepada Allah dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Rasul Paulus tampil sebagai bintang di mata Tuhan karena punya komitmen seperti yang dikatakan dalam Filipi 1 ayat 22. Jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan ia pun mampu menyelesaikan panggilan hidupnya sampai garis akhir. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Sahabatku yang terkasih, ingatlah saat siang hari langit nampak begitu terang karena cahaya matahari yang menyinarinya. Dikala malam menjelang, langit pun perlahan menjadi gelap. Namun cahaya bulan, bintang-bintang di langit serta lampu-lampu di sepanjang jalan dan rumah-rumah membuat malam menjadi penuh pesona. Tanpa cahaya, siang dan malam hanyalah hitam kelam. Tanpa cahaya, mata kita pun tak dapat melihat apa-apa. Dengan cahaya itulah kita bisa menikmati keindahan dari pagi hingga malam. Karena itu, bercahayalah di dalam hidupmu. Dan Tuhan ingin hidup kita harus bersinar atau bercahaya. Karena itulah yang memancarkan sinar kehidupan sehingga hidup kita menjadi berkat. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati sahabat di dalam Kristus dan seluruh keluarga supaya kita selalu bersuka cita hanya di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Allah di pagi hari ini karena Tuhan telah memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi sukacita dan kekuatan bagi kami. Biarlah Tuhan cahaya yang telah Kau berikan kepada kami bersinar untuk menyinari seluruh kehidupan kami. Karena itulah yang membedakan kami dari dunia ini. Supaya kehendak-Mu yang terjadi atas diri kami. Biarlah Tuhan, sebelum kami memulai pekerjaan kami, Engkaulah yang memberangkatkan kami. Supaya apapun yang kami hadapi hari ini di tengah-tengah pekerjaan kami selalu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, jemaat kami, orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami. Biarlah Tuhan Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami, supaya kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Horas.